Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah aset utama organisasi. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi bisa kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang jumlahnya sesuai, kemampuannya tepat, tersedia pada waktu yang dibutuhkan, dan tujuannya agar kegiatan organisasi berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada menjamin ketersediaan tenaga kerja yang tepat. Yang kedua menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Yang ketiga mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir mengelola SDM secara lebih terencana dan berkelanjutan. Pengertian komponen perencanaan SDM. Komponen perencanaan SDM adalah tahapan yang harus dilalui dalam menyusun rencana tenaga kerja. Setiap komponen saling berkaitan dan berkesinambungan. Perencanaan SDM yang baik harus memperhatikan seluruh komponen. Pengertian peramalan sumber daya manusia. Peramalan sumber daya manusia adalah proses memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan organisasi di masa depan. Peramalan ini tidak dilakukan secara asal, tetapi berdasarkan data masa lalu, kondisi SDM saat ini, serta rencana strategi organisasi. Peramalan SDM bertujuan agar organisasi tidak bersikap reaktif, melainkan siap menghadapi perubahan. Dengan peramalan yang baik, perusahaan dapat mengantisipasi pensiun karyawan, turnover, ekspansi usaha, maupun perubahan teknologi. Tujuan peramalan sumber daya manusia. Tujuan utama peramalan SDM adalah memastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan organisasi. Perusahaan dapat mengetahui kapan harus merekrut karyawan baru atau meningkatkan kompetensi karyawan yang ada. Selain itu, peramalan SDM bertujuan untuk mengurangi risiko kekurangan tenaga kerja yang dapat menghambat operasional maupun kelebihan tenaga kerja yang dapat meningkatkan biaya. Selanjutnya ada jenis-jenis peramalan sumber daya manusia. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional harian hingga 1 tahun ke depan. Yang kedua, peramalan jangka menengah mencakup periode 1 hingga 3 tahun. Yang terakhir, peramalan jangka panjang digunakan untuk merencanakan kebutuhan SDM lebih dari 3 tahun ke depan. Selanjutnya, metode peramalan SDM kualitatif. Metode kualitatif adalah metode peramalan yang didasarkan pada penilaian dan pengalaman manusia. Metode ini digunakan ketika data kualitatif terbatas atau kondisi masa depan sulit diprediksi. Contoh metode kualitatif antara lain pendapat ahli, diskusi manajemen, dan wawancara dengan pimpinan unit kerja. Metode ini sangat bergantung pada intuisi dan pengalaman pengambilan keputusan. Kelebihan metode kualitatif adalah fleksibel dan cepat digunakan. Namun, kelemahannya adalah bersifat subjektif dan berpotensi bias. Lalu ada metode peramalan SDM kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan data dan angka sebagai dasar peramalan. Data yang digunakan biasanya berasal dari catatan jumlah karyawan, tingkat turnover, produktivitas, dan beban kerja. Contoh metode kuantitatif adalah analisis tren, yaitu melihat pola kebutuhan tenaga kerja dari waktu ke waktu. Kelebihan metode kuantitatif adalah lebih objektif dan dapat diuji secara statistik. Namun, metode ini memerlukan data yang lengkap dan akurat agar hasilnya dapat diandalkan. Lalu, bagaimana sih hubungan perencanaan SDM dan peramalan SDM? Peramalan SDM merupakan dasar utama dalam perencanaan SDM. Tanpa peramalan, perencanaan SDM tidak memiliki gambaran kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Hasil peramalan digunakan untuk menentukan jumlah karyawan yang harus direkrut, dilatih, atau dipromosikan. Sebaliknya, perencanaan SDM memastikan bahwa hasil peramalan dapat diterapkan dalam bentuk kebijakan nyata. Manfaat perencanaan SDM dan peramalan SDM bagi organisasi. 1. Pengelolaan tenaga kerja lebih terarah. 2. Peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan.
3. Pengambilan keputusan SDM lebih tepat. 4. Mendukung keberlanjutan organisasi. Kesimpulannya, perencanaan dan peramalan sumber daya manusia membantu organisasi menyiapkan tenaga kerja yang tepat sesuai kebutuhan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada contoh studi kasus nyata perencanaan dan peramalan SDM di PT Telkom Indonesia. Kebutuhan SDM akibat transformasi digital, data analisis, cybersecurity, cloud computing. Karyawan lama mendekati pensiun, keterampilan belum memadai. Cara menganalisis peramalan SDM yang pertama jumlah karyawan usia, tingkat pensiun, yang kedua arah strategi bisnis digital. Untuk solusi perencanaan SDM ada 3, yang pertama rekrutmen talenta digital, yang kedua pelatihan dan reskilling karyawan, dan yang terakhir pengembangan kepemimpinan. Sekian penjelasan tentang komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia dan peramalan sumber daya manusia. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton ya. Terima kasih.